Pernah kepikiran nggak sih, kalau hidup kita ini sebetulnya diatur oleh sebuah buku aturan yang nggak pernah kita lihat? Yap, dari cara kita ngobrol sampai cara kita antre, semuanya itu dipandu oleh sebuah arsitektur sosial yang nggak kasat mata. Nah sekarang, ayo kita coba bongkar aturan mainnya. Coba deh bayangin situasi ini. Pertanyaannya mungkin kedengeran sepele ya, tapi nggak ada hukum yang ngelarang kan? Tapi kita semua, entah kenapa, tahu rasanya aneh banget. Nah, perasaan canggung inilah yang jadi pintu masuk kita buat ngertiin betapa kuatnya nilai dan norma sosial yang nggak kelihatan itu. Rasa canggung di bioskop tadi itu jadi bukti kalau kita ini pada dasarnya adalah makhluk sosial. Dan sama kayak sistem lain yang rumit, masyarakat itu butuh semacam arsitektur biar nggak berantakan. Arsitektur inilah yang ternyata dibangun dari aturan-aturan yang nggak pernah tertulis. Filsuf besar Aristoteles aja udah bilang kalau kita ini zoon politikon alias hewan sosial. Kita itu dari sananya emang pengen ngumpul. Tapi masalahnya, setiap kali kita ngumpul, pasti ada aja kepentingan yang bisa saling tabrakan. Disinilah aturan atau norma itu berperan jadi wasit tak terlihat, yang tugasnya jaga keseimbangan dan mencegah kekacauan. Oke, untuk bisa ngertiin buku aturan ini, kita harus kenalan sama dua bahan utamanya, nilai dan norma. Gampangnya gini, anggap aja nilai itu adalah mengapa kita melakukan sesuatu, dan norma itu adalah bagaimana cara kita melakukannya. Keduanya ini beda, tapi sama sekali nggak bisa dipisahin. Pertama, kita bahas nilai. Anggap aja nilai ini kayak kompas moralnya sebuah masyarakat. Sifatnya itu abstrak, artinya ya adanya di kepala kita. Ini adalah keyakinan-keyakinan dasar tentang apa sih yang dianggap baik atau buruk. Contohnya, kejujuran, kebersihan, atau menghargai privasi. Nilai itu adalah alasan mengapa dibalik semua tindakan kita. Nah, ini dia pasangannya, norma. Kalau tadi nilai itu mengapanya, norma itu adalah bagaimananya. Normalah yang mengubah nilai abstrak kayak kejujuran jadi aturan yang konkret, dilarang nyontek pas ujian. Norma itu jelas, tegas, dan yang paling penting, kalau dilanggar ada sanksinya, bisa dari sekedar diliatin sinis sampai hukuman yang lebih serius. Jadi perbedaannya jelas banget ya. Nilai itu kompas internal kita, sifatnya abstrak dan umum. Sementara norma itu aturan eksternal yang spesifik dan ada konsekuensinya. Contohnya, nilai kebersihan melahirkan norma yang konkret, buanglah sampah pada tempatnya. Simpel kan? Tapi efektif banget. Tapi ternyata nggak semua norma itu levelnya sama. Ada tingkatannya loh, dari yang paling enteng sampai yang paling berat. Kita mulai dari yang paling bawah, usage atau cara. Kayak cara kita berpakaian, kalau salah kostum paling cuma dianggap aneh ya. Naik satu tingkat ada folkways atau kebiasaan. Contohnya makan pakai tangan kanan. Kalau dilanggar mungkin kita bakal ditegur. Lebih serius lagi ada mores atau tata kelakuan. Ini udah nyangkut moral, kayak larangan mencuri. Nah, puncaknya adalah customs atau adat istiadat, yang kalau dilanggar sanksinya bisa berat banget, bahkan sampai dikucilkan dari masyarakat. Oke, ini pertanyaan menarik berikutnya. Gimana ceritanya semua aturan dari luar itu bisa masuk ke dalam kepala kita, sampai-sampai rasanya jadi kayak naluri? Kenapa kita bisa ngerasa bersalah atau nggak enak pas melanggarnya, bahkan saat nggak ada satu orang pun yang lihat? Nah, pertanyaan tadi itu membawa kita ke pemikiran seorang sosiolog hebat dari Prancis namanya Pierre Bourdieu. Dia punya jawaban yang keren banget tentang gimana caranya aturan-aturan dari luar sana bisa terasa seolah-olah datang dari dalam diri kita. Konsep kuncinya ini bakal mengubah cara kita melihat perilaku manusia. Ini dia orangnya, Pierre Bourdieu. Bisa dibilang, dialah yang berhasil ngejembatanin antara struktur masyarakat di luar sana, kayak kelas sosial dan norma, dengan cara kita bertindak, berpikir, bahkan merasa di level personal. Konsep utamanya dia adalah habitus. Biar gampang, bayangin aja habitus ini kayak sistem operasi sosial yang keinstal di dalam diri kita masing-masing. Ini bukan bawaan lahir loh, tapi hasil dari semua pengalaman hidup kita, dari keluarga, sekolah, pergaulan. Habitus inilah yang ngasih kita semacam feel for the game, kemampuan intuitif untuk bergerak di dunia sosial tanpa perlu mikirin setiap aturannya satu persatu. Bourdieu bahkan sampai punya rumusnya loh. Menurut dia, tindakan kita atau praktik itu adalah hasil dari tiga hal. Pertama, habitus, si naluri sosial kita tadi. Kedua, modal kita, dan ini bukan cuma soal uang ya, tapi juga pendidikan, jaringan pertemanan, bahkan selera kita. Dan yang ketiga adalah ranah,
atau arena sosial tempat kita bermain. Bisa di kantor, komunitas seni, atau keluarga. Jadi cara kita bertindak itu adalah kombinasi dari naluri kita, bekal yang kita punya, dan di arena mana kita lagi berada. Oke, teorinya udah dapat nih soal habitus dan ranah sosial. Sekarang mari kita uji di dunia nyata. Kita bakal lihat gimana aturan main ini bekerja di 3 arena yang beda banget. Hukum, tempat kerja, dan dunia digital yang serba baru. Kita mulai dari hukum. Sebenarnya, apa sih hukum itu? Kalau bukan norma masyarakat yang paling kuat. Yang saking kuatnya sampai perlu ditulis dan diresmikan. Kutipan ini nunjukin poin penting. Hukum yang efektif itu adalah hukum yang emang jerminin nilai dan kemauan masyarakatnya. Kalau hukum dipaksain dari atas, tanpa punya akar di masyarakat, biasanya sih bakal susah ditaati. Dari ranah hukum yang formal, kita pindah ke arena yang mungkin kita hadapi tiap hari, tempat kerja. Setiap kantor itu kan kayak punya dunianya sendiri ya, dengan budaya dan aturan tak tertulisnya masing-masing. Mulai dari cara berpakaian, siapa yang ngomong duluan pas rapat, sampai jam berapa sih pantasnya kita pulang kantor. Nah, lihat deh gimana insentif bisa ngebentuk norma di tempat kerja. Kalau kita kasih imbalan individu, yang bakal tumbuh subur itu norma kompetisi, yang kadang bisa ngorbanin kerjasama. Tapi coba kasih imbalan kelompok dalam lingkungan yang saling percaya, yang bakal kebangun justru norma kolaborasi. Ini bukti nyata gimana aturan formal kayak skema gaji bisa ngebentuk aturan tak tertulis alias budaya kerja. Dan sekarang kita sampai di ranah yang paling baru dan mungkin paling liar, dunia digital. Di sini di mana kita seringnya anonim dan nggak ada batas fisik, norma-norma sosial yang udah kita kenal lama menghadapi tantangan terbesarnya. Era digital ini benar-benar menguji fondasi norma kita. Batasan antara yang baik dan buruk bisa jadi kabur karena kita bisa anonim. Budaya serba instan bikin kita jadi nggak sabaran. Kita bahkan bisa ngalamin krisis identitas, bingung antara persona online dan diri kita yang asli. Di tengah semua ini, jangkar moral yang tradisional, kayak keluarga, perannya makin terkikis. Oke, setelah kita lihat gimana aturan main di masyarakat, di kantor, dan di dunia maya, sekarang waktunya kita sedikit refleksi ke dalam. Gimana semua ini akhirnya membentuk kompas internal kita masing-masing. Jadi, kesimpulannya, kita udah lihat bareng-bareng gimana sebuah arsitektur tak terlihat yang dibangun dari nilai dan norma, ternyata ngatur hampir semua aspek kehidupan sosial kita. Mulai dari momen canggung di bioskop, sampai sistem hukum negara yang kompleks. Dan yang paling penting untuk diingat, melalui proses yang disebut habitus tadi, semua aturan dari masyarakat itu bukan lagi jadi sesuatu yang asing di luar sana. Aturan-aturan itu meresap, menjadi bagian dari diri kita, menjadi kompas internal yang membentuk tindakan kita, bahkan insting kita. Jadi, coba renungkan ini. Kalau habitus itu adalah buku aturan tak tertulis yang ada di dalam diri Anda, yang memandu setiap langkah Anda, kira-kira apa ya aturan nomor 1-nya?